Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Lailatul Mahdiyah dengan NIM 2120218 dari kelas Telaah Materi Pendidikan Agama Islam kelas E. Kita sebagai manusia yang hidup dengan masyarakat harus bisa berkarya, berbakti, dan juga bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai muhasabah, taubat, dan juga istighfar. Poin pertama yang akan saya bahas mengenai muhasabah. Nah, muhasabah sendiri dalam bahasa Indonesia itu sering disebut dengan introspeksi diri. Introspeksi diri itu kita tuh merenungkan hal-hal yang baik ataupun hal-hal buruk yang sudah kita lakukan. Nah, introspeksi diri juga itu kita tuh harus dilaksanakan setiap waktu, setiap saat, setiap hari, setiap bulan ataupun setiap tahun. Itu dilakukan untuk agar kita tuh menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Bagaimana cara muhasabah itu? Dengan cara membersihkan hati, terus melatih mensucikan diri, terus menahan diri dari hal-hal segala sesuatu yang bersifat negatif, sehingga kita terhindar dan selalu terjaga untuk melakukan hal-hal yang baik. Kemudian faktor utama yang harus kita lakukan, mengapa harus melakukan muhasabah diri, yaitu untuk meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis tentang muhasabah diri diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hisablah dirimu sebelum kamu dihisab, dan hisablah dirimu sekalian dengan amal soleh, karena adanya sesuatu yang lebih luas dan besar, dan sesuatu yang meringankan hisab di hari kiamat, yaitu orang-orang yang bermuhasabah atas dirinya sendiri." Berikut hadis tentang istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, likulli da'in dawaun wa dawaul dzunubil istighfar. Yang artinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap penyakit itu ada obatnya, dan obat-obat dari segala dosa adalah istighfar atau meminta ampunan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami dari sahabat Ali radhiyallahu an. Dan juga keutamaan dari membaca istighfar itu, yang pertama, kita itu meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus kita tuh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca istighfar. Kemudian meredakan rasa khawatir akan segala sesuatu yang terjadi. Selanjutnya mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita selalu mengingat dosa-dosa kita agar meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfaat dari membaca istighfar yang pertama yaitu kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Nah, yang kedua itu kita sebagai manusia merupakan makhluk yang kecil, tidak ada bandingannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mengakui bahwa kita sebagai manusia itu selalu berbuat salah, baik itu disengaja maupun tidak disengaja, sehingga kita selalu meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang terakhir yang akan saya bahas yaitu mengenai taubat. Nah, taubat sendiri secara bahasa berasal dari kata taba yang artinya kembali. Nah, secara istilah yaitu kembali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala setelah menjauh darinya. Jadi, taubat yaitu kembalinya seorang hamba dari kemaksiatan menuju ketaatan Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan yang diperintahkan dan menjauhi apa yang menjadi larangannya. Kemudian, bertaubat sesungguhnya merupakan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala yang menumbuhkan keinginan bertaubat di dalam diri manusia. Kemudian,
bertaubat sangat penting bagi manusia. Kalau tidak bertaubat berarti mereka sudah menzalimi dirinya sendiri. Selain itu, bertaubat juga hal yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena manusia itu mengingat akan jadi dirinya akan salah dan berbuat dosa agar kembali taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya taubat yang kita lakukan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Nah, yang pertama yaitu ketika kita akan bertaubat, kita tuh harus meninggalkan dosa yang sudah kita lakukan. Kemudian menyesali atas perbuatan yang sudah kita lakukan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Kemudian taubat dilaksanakan pada waktu kita masih hidup sampai sebelum ajal menjemput kita. Hadis tentang taubat yang diriwayatkan oleh Muslim oleh Abu Hurairah, yang artinya seandainya kalian tidak berbuat dosa, benar-benar Allah akan melenyapkan kalian, dan benar-benar Allah mendatangkan suatu kaum yang mereka berbuat dosa, kemudian mereka beristighfar kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni mereka. Jadi jika kalian berbuat kesalahan, maka janganlah kalian berputus asa, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa yang kalian perbuat insya Allah akan diampuni. Jadi kesimpulannya yaitu kita sebagai manusia harus muhasabah atau introspeksi diri atas kesalahan atau perbuatan yang sudah kita buat, baik itu yang sudah disengaja ataupun yang tidak disengaja, agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jikalau kita melaksanakan suatu maksiat atau perbuatan yang kurang baik, bersegeralah kita beristighfar kepada Allah atau meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dari dosa. Kita juga harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyesali perbuatan yang sudah kita lakukan agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.